semuanya, saya Zina Svinda dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian. Kalian semua tahu nggak sih fungsi pengorganisasian itu apa? Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang slide berikutnya, saya akan membacakan susunan slide selanjutnya ya. And the next slide, konten memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian organisasi dan perancang, tujuan pengorganisasian, struktur organisasi, dan yang poin terakhir adalah tanggung jawab. Masuk dalam kegiatan slide berikutnya, yaitu tentang pengertian organisasi atau pengorganisasian adalah kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, seperti siapa yang mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas segala tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengorganisasian sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian perancang. Perancang yaitu seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan, kegiatan-kegiatan, dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pernyataan apa, what, siapa who, kapan when, dimana where, mengapa why, dan bagaimana how. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi ada sebuah perencanaan, terdapat unsur-unsur perencanaan, yaitu ada 6 pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan. Unsur pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan, kedua ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, dan yang ketiga di mana tindakan tersebut dilakukan, keempat kapan tindakan tersebut dilakukan, dan yang terakhir kelima siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, dan ada yang terakhir bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Dan fungsi tujuan tersebut atau fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yaitu salah satu contohnya membantu koordinasi, memperlancar pengawasan, dan meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. And next selanjutnya yaitu tentang struktur pengorganisasian. Struktur pengorganisasian adalah susunan komponen-komponen, unit kerja, dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Nah, jadi struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Seperti bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikomunikasikan secara formal. Dan poin terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan peningkatan orang-orang untuk tidak saja menggunakan wewenang yang dimiliki, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan. Tanggung jawab adalah orang-orang kadangkala melupakan esensi dari tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Persyarat kemampuan tentunya dibutuhkan untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.